Ya, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang Maha Kuasa. Di video kali ini saudara-saudara, di sini kita bisa melihat debat sengit antara praktisi hukum Pitra Romadhoni dengan kubu Roy Suryo. Wah, ini sangat seru saudara-saudara. Ini sangat rugi kalau tidak ditonton ya. Bagaimana perdebatannya? Langsung saja kita saksikan. Apa? Anda juga legal standingnya melakukan penelitian apa? Oh jelas. Oh saya berhak untuk berbicara. Anda berarti melarang saya untuk berbicara. Anda meminta demokrasi, tapi Anda sendiri mematikan demokrasi. Saya jadi jelas di sini. Jadi karena memang Bung Aiman, harusnya Bang Pitra itu duduknya sana dong. Iya, jadi Bung Aiman karena Bang Roy tadi itu membawa wayang, saya hari ini membawa borgol. Di sini. Ini borgol ya. Nih? Tolong menunjuk ini nih. Tolong diborgol sendiri tangannya. Ini ya, tolong ini. Bang Roy, tolong sini dulu. Tolong kemari dulu. Kemarin dulu kan ditunjuk. Itu wayang saya pakai borgol nih. Ini tunggu dulu. Tunggu dulu Mbak. Apa yang disampaikan oleh tunggu dulu. Pitra Romadhon ya. Mohon maaf, Anda ini tidak memberikan tontonan yang baik ya. Anda tidak memberi tuntunan Anda teatrikal. Tolong, Anda simpan borgol Anda itu ya. Bawa ini juga borgol Anda itu. Saya tidak setuju. Tidak setuju. Anda kok marah saya? Enggak, tapi tidak pantas. Anda gimana? Ini kok enggak adil? Dianggap intimidatif. Ada izinnya enggak? Intimidatif. Ada izinnya enggak? Di atas hukum. Ada izinnya enggak borgol? Borgolnya ada izinnya enggak? Bung Aiman Borgol nih. siapa yang Anda bawa itu? Ini borgol siapa ini? Jangankan saya, Sapam aja bisa pegang ini. Coba cek Sapam seluruh Hati-hati Indonesia. kau ya sebagai pengacara, jaga gitu. etika. Jadi, hei, kamu diam kau. Jaga etika. Gak usah kau berbicara etika di sini. Bung Aiman, artinya saya ingin sampaikan ya, bahwasanya teman-teman kita ini melakukan teatrikal wayang. Apa salahnya saya juga melakukan alat peraga? Ya, oke, nggak apa. Okay. Borgol kan gitu. Artinya Anda punya cuma penjahat yang takut borgol gitu loh, seperti itu. Anda sudah memulai menjadi penjahat dengan berkata begitu ya. Kamu diam dulu. Ini sama saya kamu, kita sama-sama pengacara. Ini. Adab Anda tekankan. Ya, oke. Ini kamu yang mau bicara atau saya yang mau bicara? Nanti saya berikan kesempatan. Kau bicara yang baik ya. Kalau tidak bisa bicara baik, kau jangan karena bicara. ibu-ibu aja saya, kalau laki-laki udah saya maki-maki kau. Oh, saya juga bisa maki Anda ya. Ya, yang pertama ini Bung Aiman. Apa? Anda juga legal pengacara yang tidak dibayar, beliau harus dipenjarakan juga seperti saya. Rakyat Indonesia supaya tahu, Dokter Tifa, Ibu Kurnia tidak takut di penjara. Kami banyak meme mengejek, menghina kami. Saya menunggu Dokter Tifa pakai baju Sofi, pakai baju orange, nggak masalah. Kalau seandainya kami bersalah, tidak masalah kalau seandainya kami bersalah. Tetapi yang menyatakan bahwa saya salah atau benar itu cuma selembar ijazah asli saja. Seandainya memang betul ada ijazah asli, dengan senang hati saya pakai baju orange. Dengan senang hati saya masuk lapas, nggak ada masalah. Kalau saya dianggap memfitnah, ibu rumah tangga ini dianggap memfitnah mantan presidennya, perempuan ini dengan anak-anak ini dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik karena beliau ternyata Joko Widodo punya ijazah asli. Gak ada masalah. Saya ikhlas, saya ridho. Saya ikhlas, saya ridho pakai baju orange. Saya ikhlas, saya ridho masuk lapas Pondok Bambu. Gak ada masalah buat saya. Karena yang penting bagi saya adalah kita semua membutuhkan kebenaran. Kita semua membutuhkan kejujuran. Karena anak saya, anak-anak Anda semua rakyat Indonesia. Itulah dia perdebatannya saudara-saudara antara praktisi hukum yaitu Lai Pitra Romadhoni Nasution dengan kubu Roy Suryo CS. Seperti apa nih tanggapan kalian atas perdebatan tersebut? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas tentang polisi sebut butuh ketelitian untuk mengungkap kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Di sini saudara-saudara, Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa penyelidikan terkait tuduhan ijazah palsu terhadap mantan presiden yaitu Joko Widodo masih dalam tahap pendalaman, di mana Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Ari Syam Indriadi mengatakan dibutuhkan ketelitian dalam mengungkap kasus tersebut. Proses pendalaman ini membutuhkan waktu
kecermatan, ketelitian, jadi tim penyelidik masih terus mengumpulkan fakta-fakta guna mendapatkan cerita yang utuh dan lengkap yang telah mengonfirmasi dari semua pihak. Kata Ade Aris Syamindriadi itu di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Selasa 3 Juni 2025. Lalu saudara-saudara, sebelumnya itu kan Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah memastikan bahwa ijazah sarjana milik Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada adalah asli ya. Nah, Ade Ari pun menyebutkan bahwa temuan tersebut akan memengaruhi arah penyelidikan laporan yang tengah berlangsung. Tentunya hal-hal yang terkait dengan peristiwa ini merupakan bagian yang didalami, kata beliau. Nah, lalu saudara-saudara, menurut Ade, objek utama dalam perkara ini adalah pernyataan dari sejumlah pihak. Dari sejumlah pihak di media sosial yang menuduh ijazah dan skripsi Jokowi palsu. Oleh karena itu, penyidik harus mendalami apakah pernyataan dan tuduhan itu sesuai dengan fakta atau tidak. Tujuannya untuk mengidentifikasi adanya dugaan fitnah dan pencemaran nama dalam pernyataan tersebut. Iya. Karena peristiwa yang ditangani di Polda Metro Jaya adalah dugaan pencemaran nama baik yang diatur di KUHP dan UU ITE. Lanjut, Ade Ari, Polda Metro Jaya sebelumnya juga telah memastikan saudara-saudara bahwa proses penyelidikan terhadap laporan fitnah dan pencemaran nama baik tentang kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi masih terus berjalan. Laporan tersebut ditangani oleh Subdirektorat Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum. Lalu beliau mengatakan lagi, proses penyelidikan terhadap laporan polisi yang ditangani oleh Subdit Kapnek itu masih berjalan. Kata Ade, pada Jumat 23 Mei 2025 setidaknya sudah ada 30 orang saksi yang telah diminta klarifikasi oleh Polda Metro Jaya terkait dengan laporan Jokowi. Iya, baik saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan debat sengit ya. Seperti video yang tadi kita saksikan antara praktisi hukum yaitu Pitra Romadhoni Nasution dan juga kubu dari Roy Suryo terkait ijazah palsu Pak Joko Widodo. Dan seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar saudara-saudara. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana polisi sebut butuh ketelitian untuk mengungkap kasus tuduhan ijazah palsu Joko Widodo. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.